Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang Allah muliakan, para pecinta ilmu tauhid, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu tauhid yang mudah-mudahan mengantarkan kita pada pemahaman yang benar tentang ilmu tauhid serta kita bisa menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Pada episode yang lalu kita sudah menjelaskan tentang karakter 7 sifat ma'ani pada zat Allah Subhanahu wa taala, di mana di antara 7 ini ada yang memiliki ta'aluk dan juga ada tidak. Mari kita baca teks dari kitab atau syarah Al-Kharidah Al-Bahiyah ini menjelaskan tentang 4 karakter kelompok dari sifat ma'ani tersebut. Ma'adal hayati. Jadi di antara 7 sifat ini 6 memiliki ta'aluk kaitannya dengan objek sifat. Ada satu yang tidak memiliki ta'aluk, yaitu sifat al-hayat. Kemudian fayajibu ala kulli mukallafin, kata penulis kitab ini, fayajibu ala kulli mukallafin ayya'taqid dzalik. Setiap orang yang akal balik dalam Islam wajib mengimani, mengetahui terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut dan kaitan-kaitannya dengan objek sifat tersebut. Wa hasiluhu, kesimpulannya adalah anna hadhihi sifat atau anna hadhihi sifat, bahwa sifat-sifat ma'ani yang sab'ah, yang 7 tersebut, binisba lit ta'alluq wa adamihi arba'atu aqsam, terkait dengan adanya hubungan pada objek sifat tersebut atau tidak, itu ada 4 kelompok. Qismun minha, nah ini penjelasan teksnya adalah qismun minha, bagian pertama, la yata'allaqu bi syai'in. Sifat ini tidak memiliki ta'aluk apapun, hubungan apapun dengan objek sifatnya, wa huwa al-hayat. Yaitu bagian pertama adalah sifat al-hayat. Idhiya sifatun tusahhihu liman qamat bihi al-idrak. Jadi sifat hayat ini karena dia merupakan musahih atau argumen terhadap zat yang memiliki kemampuan mengidrak, memahami, melihat atau menguasai sesuatu, min ghairi an tatluba amran zaidan ala qiyamiha bi mahalliha, tanpa memerlukan atau membutuhkan sesuatu yang zaid untuk menjadikannya hayat. Jadi sifat hayat ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi argumen terhadap keabsahan adanya sifat-sifat yang lain pada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin ada zat yang disifati dengan sifat-sifat yang lain tapi mayit gitu atau mati. Maka oleh sebab itu salah satu sifat Allah adalah sifat al-hayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Nah, kemudian penjelasannya adalah wa qismun yata'allaqu wa huwa salah satu aqsam. Jadi 4 kelompok, 1 sifat hayat tidak memiliki ta'alluq, kemudian 3 lainnya memiliki ta'alluq. Al-awwalu minha, dari sifat tersebut adalah minha ma yata'allaqu bi jami' aqsamil aqli. Sifat yang terkait dengan semua 3 pembagian hukum akal yang sudah kami jelaskan pada episode yang lalu, yaitu wajib, mustahil, dan mungkin atau jaiz. Sifat Allah yang terkait dengan ta'aluk wajib, segala yang wajib apa, kami sudah jelaskan pada episode yang lalu. Yang mungkin apa, yang mustahil juga sudah. Nah, sifat yang terkait dengan wajib, mustahil, dan jaiz, ini ada 2. Apa? Wa huwa sifatani, yaitu terdapat 2 sifat, al-ilmu wal kalam, yaitu sifat ilmu dan sifat kalam. Wa ilaihi asyara biqaulihi, untuk itu musannif atau penulis kitab ini menjelaskan fal ilmu jazman ta'allaqa, bahwa sifat ilmu ini mesti terkait atau memiliki ta'alluq, wal kalam as-sami, demikian pula sifat sami. Jadi sifat ilmu dan sifat kalam as-sami, yang tinggi, yang agung, memiliki ta'alluq. As-sami itu al-ali al-murtafi', yang maha tinggi dan maha agung. Al-qadr al-munazzah al-huruf wal aswat. Sifat kalam ini adalah sifat kalam yang sami, yang munazzah anil huruf, yang jauh dari rangkaian huruf-huruf,
wal aswat, dan juga jauh dari sifat karakter suara, wat taqdim wat ta'khir was sukut wal lahan wal i'rab. Juga sifat kalam atau kalam Allah Subhanahu wa taala ini yang qadim ini tidak mengenal takdim, didahulukan, kemudian juga wat ta'khir, kemudian juga dimundurkan, was sukut ada diam, wal lahan ada dialek, kemudian wal i'rab kaidah-kaidah bahasa. Jadi kan kalau sifat manusia itu ada huruf, ada suara, ada yang didahulukan seperti kata saya mau belajar. Kata saya didahulukan dari kata mau. Kata mau didahulukan daripada belajar. Ini dari susunan tarkib. Karena ini adalah omongan manusia, kata-kata kita yang terdiri dari suara dan terdiri dari huruf. Dan tentu saja ini berbeda dengan kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak terdiri dari huruf, tidak terdiri dari suara, tidak terdiri dari kalimat, karena kalam Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kalam manusia atau makhluk yang lainnya. Mimma yutasafu bihi kalamul hawadits. Jadi sifat-sifat perkataan kalam manusia yang tadi itu terangkai dengan huruf kata dan suara dan juga dialek, itu merupakan ciri khas kalam dari makhluk yang hadis. Kita semua sebagai makhluk yang yang hadis, yang baru, yang tidak kekal, tidak qadim, tidak azali, sehingga suara kita atau kalam kita terbatas dengan suara, terbatas dengan huruf, terbatas dengan kaidah bahasa, terbatas dengan dialektika atau dialek, sehingga menjadikan kalam kita ini adalah kalam yang hadis. Karena kita hadis, sehingga kalam kita juga terikat dengan karakter hal-hal sifat yang hadis. Inna hataini as-sifataini ta'allaqa jazman. Jadi sifat sifat ilmu dan sifat kalam itu pasti terikat dengan bijami'i juz'iyatil aqsam, dengan semua bagian-bagian hukum akal, yaitu aqsamul hukmul aqli ats-tsalatsah, hukum akal yang 3. Pertama adalah wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi baik itu wajib, baik itu mustahil, baik itu jaiz, semuanya terkait dengan ilmu dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Amma kaunuhuma muta'alliqaini fali'annahuma talaba amran zaidan ala qiyamihima bimahallihima. Ini penjelasan tambahannya bahwa kenapa sifat ini memiliki ta'alluq, karena sifat sifat ilmu dan sifat kalam ini mengharuskan ada sesuatu yang zaid ala qiyamiha bimahalliha, ada sesuatu yang menjadi tambahan sehingga dia bisa berdiri pada tempatnya, fi mahallihima, di tempat sifat ilmu dan sifat kalam ini. Idil ilmu, karena sifat ilmu itu yaqtadi ma'luman yankashifu bihi, karena sifat ilmu mengharuskannya ada objek maklum, sesuatu yang diketahui, yankashifu bihi, dengan sifat ilmu ini kemudian dia terungkap, tersingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kalamu yaqtadi ma'nan yadullu alaihi. Adapun sifat kalam mengharuskan ada makna yang akan dijelaskan oleh kalam tersebut. Nah, ini yang disebut dengan ta'alluq dua sifat ma'ani, yaitu sifat ilmu dan sifat kalam. Kita akan lanjutkan sifat-sifat berikutnya pada episode yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.